Bibir dikulum tersenyum renyah, mesem dikit terlihat gigi. Assalamualaikum, semoga berkah ya. Salam sehat, jumpa lagi bersama saya Asep Tapip dalam Ngopi Ngobrol Perkara Iman dan Islam di VJ TV Pisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa VJ TV yang berbahagia, alhamdulillah kita jumpa lagi. Ya, Allah memberi kesempatan untuk kita bertemu, berbagi lagi, ya, ngobrol lagi. Dan mudah-mudahan obrolan kali ini juga seperti yang sudah-sudah memberikan pencerahan, ya, bagi yang sudah memilikinya, memperkuatnya, bagi yang baru menjadi pengetahuan baru untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kami mengundang lagi, ya, Ustadz Jajang Eris Jair, ya. Ustadz Jair terkenalnya. Dan ini nanti kalau di ceramah-ceramah umum nanti namanya Ustadz Jair, ya. Jajang Eris, ya. Beliau adalah guru PAI, Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4. Itu yang alamatnya di seberangnya itu tuh tempat yang terkenal itu, ya. Oke, di Kota Bandung terkenal lah pokoknya, di Garjodati, ya. Ya. Selamat jumpa lagi Pak Jajang. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, keluarga sedang sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Lingkungan RT sedang aman. Aman, terkendali. Oke, tidak ada banjir. Aman. Oke, banjir Cilencang kan di Bandung terkenal ya. Oke, baik, ada pemirsa mau disapa dulu silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam rangka ngobrol ya perihal iman dan Islam. Kita akan sama-sama thalabul ilmi kembali ya untuk pemirsa di rumah, sama-sama kita belajar. Oke. Nah, Jajang, kita ngobrol tentang keimanan yang nomor berapa ya, iman kepada kitab itu? Ketiga ya. Bagi umat Islam tentu kitabnya Al-Quran ya. Nah, dan kita sudah banyak juga tahu bahwa Al-Quran itu sering disebutkan obat gitu. Mengapa sih Al-Quran disebut obat? Ya, karena Al-Quran itu sendiri banyak hikmah, banyak manfaat, dan memberikan hasil yang positif ketika kita membaca Al-Quran. Karena ujung-ujungnya memang selain syifa, selain obat, adalah ibadah. Kita lihat dulu dari definisi. Ma makna Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir, berangsur-angsur, apabila dibacanya bernilai ibadah. Dan itu diambil dari kata dasar qoro'a yaqro'u qira'atan. Nah, dengan qoro'a berarti kan kita membaca. Makanya teringat di surat Al-Alaq, Pak. Iqra itu fi'il amar, kata perintah. Bacalah, bacalah, bacalah. Dan kita sebagai kaum muslim, muslimat yang beragama Islam harus mengakui keimanan kita. Iman yang ketiga, iman kepada kitab. Dan Al-Quran, kenapa posisinya ada di urutan terakhir? Ada di urutan keempat. Karena sebagai pelengkap, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kan ada Taurat, Zabur, ada Injil. Dan terakhir Al-Quran. Dan turunkan kepada khatamun nabiyyin, kepada penutup semua nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi baca Quran itu membacanya saja ibadah. Dan sudah pahalanya pun luar biasa ya. Setiap huruf dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi huruf dalam Al-Quran, waduh, sekian. Itu kalau ada jutaan itu ya. Kalau ditanya berapa huruf Al-Quran, tetap aja 28. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Tinggal berapa kalinya. Gitu. Iya. Ada surat aja kan 114. 114. Terus 30. Terus ayat 6.666 ayat. Ayatnya sekian. Ya. Nah, dalam setiap ayat berapa huruf? Ya, kalikan saja. Kali 10. Dihitung pemirsa ya. Ya. Ini loh, Man, beberapa. Yang ringan, yang terkenal Bismillah berapa huruf? 19 ya? 19. Berarti ada 190 kebaikan tuh ketika kita mengucapkan. Tidak sadar itu. Iya. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dari ba-nya saja udah 10 kebaikan. Betul. 10 kebaikan dari ba itu baik ya. Apalagi bagus. Ya. Benar, banyak ya. Itu malah di sunnah ya. Di sunnah masuk di namanya kirata ya. Kira-kira tapi nyata ya. Gitu. Sin itu saya kan. Sidik.
Sidik. dan seterusnya ya. Itu mah gampangnya gitu ya. Tapi yang jelas Al-Quran itu tadi kan obat, ya kan dibahasnya dari di maknanya aja bacaan ya, yang harus dibaca dan membacanya dapat pahala. Selain itu sebagai obat. Obat itu di mana di surat Ar-Rod Ya. Yang Mahuwa Sifa itu kan? Ya, Al-Isra. Al-Isra ya. Ayat 13. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Oke. Nah, di sana ada kata-kata syifa, ada kata-kata obat. Ini menjadikan motivasi, Pak. Jangan sampai kita mengaku umat Islam, Islam KTP gitu ya. Tapi baca Qur'annya masih, waduh, kembali lagi ke yang tadi, kita banyak berzikir kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, ngaku-ngaku Islam, tapi kita keseringan membaca Al-Quran. Al-Quran, silahkan jalan. Al-Quran ini menjadikan sumber utama, sumber hukum Islam dilanjutkan dengan hadis, ada ijtihad dan ijma qiyas. Maka Al-Quran inilah menjadikan pegangan hidup. Karena Al-Quran sudah terjaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu Allah menurunkan Al-Quran ya, terjaga kemurniannya, Hafid ya, keasliannya, Masya Allah luar biasa. Jadi kita ulah, naon cek pada bahasa nama, ulah menghinakan Al-Quran. Dulu kan viral banyak di negara-negara yang sana sampai diinjak-injak, sampai dibakar, naudzubillah. Kita tidak seperti itu. Mau membakarnya saja kalau sudah ada rayap, kalau sudah ada sudah tidak terpakai, itu kan ada adabnya bagi kita. Dibakar dengan cara apa, debunya kemana, kan begitu ya. Maka saya ingat soal penjagaan Allah atas Al-Qurannya, saya dulu termasuk nakal juga kita anak-anak ngaji di tempat pengajian itu. Quran itu saya titikin. Nah, dicirian. Ada titiknya gitu. Titik. Jadi yang tadinya misalnya nun itu 1 titiknya, saya kasih 2. Kreatif. Ya itu. Ternyata jangankan oleh ulama, oleh teman sendiri ketahuan. Jadi ketika dia pakai baca yang saya titikin itu, wah ini salah ini kok. Nah, tapi saat itu belum ada HP. Belum ada. Belum dipiralkan. Saya masih SD waktu itu. Ya, karena saya memang ngaji itu, jadi sampai sekarang juga begitu. Soal pergaulan saya, kalau saya gaul sama koboi itu saya paling santri. Oke. Nah, tapi kalau saya gaul sama santri, teman-teman saya sekarang pada pengurus pusat di perusahaan organisasi Islam ya. Itu teman-teman saya ke sekolah. Tapi kalau gaul dengan mereka saya paling koboi gitu ya. Nah, jadi kamu nakal balik, Pak. Jadi kenakalan saya itu sampai itu tuh. Ya, setan itu menyuruh saya membuat titik. Dan itu mungkin petunjuk juga bahwa harus terjadi itu supaya ada penjagaan. Gitu. Nah, kita lanjutkan nanti ya tentang Quran yang menjaga, Quran yang obat dan seterusnya ya. Setelah yang lewat ini, silakan.